Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu lagi di hari ini. Materi kita terkait dengan hukum dan kebijakan publik. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang pertama atau materi untuk hari ini, yaitu pendekatan studi kebijakan publik. Pendekatan studi kebijakan publik ini terdapat 9 pendekatan studi kebijakan publik. Adapun ke-9 pendekatan studi kebijakan publik tersebut, yang pertama yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini memiliki asumsi bahwa individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok, sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan publik. Kelompok-kelompok yang mewakili aspirasi individu lainnya akan bersaing dan saling mencari pengaruh untuk mencapai kebijakan publik yang diinginkan. Contoh adanya pembentukan koalisi partai politik yang akan memiliki pengaruh kuat dalam suatu pemerintahan. Dampak positif dari adanya model ini adalah adanya sebuah wadah, misalnya partai politik, untuk menyalurkan aspirasi individu yang tergabung di dalamnya. Sedangkan dampak negatif adalah adanya overlapping atau tumpang tindih dalam sebuah kelompok yang bersatu. Selain itu, persaingan tidak sehat acap kali terjadi di dalam model ini. Jadi di dalam model kelompok ini, masing-masing kelompok mempertahankan kepentingannya masing-masing. Makanya terbentuk kelompok karena adanya niat atau kepentingan yang ada di dalam individu tersebut. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu pendekatan model fungsional. Pendekatan model fungsional adalah pendekatan yang dilakukan dalam suatu kebijakan publik, di mana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan publik. Pendekatan fungsional memiliki beberapa keuntungan, yaitu tidak adanya keterikatan dengan lembaga-lembaga pemerintahan ataupun peraturan politik khusus, serta memberikan keuntungan untuk menganalisis komparasi kebijakan publik. Namun, model ini memiliki kelemahan, yaitu pengabaian terhadap politik pembentukan kebijakan dan pengaruh variabel-variabel lingkungan karena merupakan proses intelektual. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan diasumsikan bahwa sebuah kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada di dalam pemerintahan. Misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintah daerah, kehakiman, partai politik, dan sebagainya. Kebijakan publik model ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu pemerintah mampu memberikan legitimasi atas kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu bersifat universal atau menyeluruh, artinya menjangkau semua lapisan masyarakat. Terakhir adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mampu
memonopoli paksa semua masyarakat, sehingga masyarakat harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Kebijakan model ini memiliki kelemahan, yaitu dalam ilmu politik tidak memberikan curahan perhatian kepada hubungan antara lembaga pemerintah dan substansi dari kebijakan publik. Itu tadi terkait dengan pendekatan kelembagaan. Kemudian pendekatan peran serta warga negara. Jadi di dalam pendekatan studi kebijakan publik ini, pendekatan peran serta warga negara sangat penting di dalam hal ini. Kebijakan publik ini didasarkan pada pemikiran demokrasi klasik dari John Locke dan pemikiran John Stuart Mill yang menekankan pengaruh yang baik dari peran warga negara dalam perkembangan kebijakan publik. Kebijakan inilah yang dijalankan pada saat ini, sehingga masyarakat bisa mengambil alih, sehingga masyarakat bisa memantau bagaimana perkembangan pemerintah di dalam pelayanan untuk masyarakat itu sendiri. Keikutsertaan warga negara dalam masalah masyarakat, maka para warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau perspektif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadi. Peran serta warga negara didasarkan pada harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Setiap warga negara harus memiliki cukup kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah politik. Masalah politik ini seperti masalah pemilu untuk memilih seorang pemimpin. Kemudian mempunyai sifat kritis yang sehat dan harga diri yang cukup, serta lebih penting adalah perasaan mampu. Perasaan mampu dalam hal ini yaitu mampu menganalisa atau mampu melihat bagaimana seharusnya pemimpin-pemimpin untuk memimpin di suatu tempat atau negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan diberikan pada hubungan antara pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat di dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, setiap orang melakukan suatu kebijakan atau membuat proses atau merancang suatu kebijakan harus dilihat dulu kejiwaannya. Bagaimana kejiwaannya atau apakah terganggu atau tidak. Kalau memang dalam membuat suatu proses kebijakan terkait dengan kejiwaan ada gangguan kejiwaan, maka kebijakan itu tidak dapat dikeluarkan atau diterapkan di dalam masyarakat. Psikologi banyak memberikan kontribusi untuk memahami perbuatan keputusan. Pengabaian konteks psikologi dari analisis kebijakan ini menghalangi pemahaman tentang pembuatan keputusan. Jadi setiap orang mau mengambil keputusan harus dilihat dulu orang tersebut bagaimana kejiwaannya,
apakah ada tekanan dari atasannya atau tidak. Karena mengambil suatu keputusan atau kebijakan itu harus dipikir secara matang-matang. Baik itu dipikir sebab akibatnya, dampak yang akan ditimbulkan, sehingga tidak banyak merugikan atau masyarakat tidak banyak dirugikan dalam kebijakan tersebut. Menurut Harold Laws, dimensi psikologi sangat penting untuk memahami politik kekuasaan. Tetapi terlalu banyak teori yang menunjukkan bahwa analisis kebijakan didasarkan pada pandangan yang dangkal dan parsial tentang perilaku rasional manusia. Ini terutama kelihatan dalam ilmu ekonomi. Kemudian, menurut Boulding, penjelasan yang tidak memadai untuk pembuatan keputusan, entah itu di level individu atau kelompok. Dalam hal ini, seharusnya di dalam membuat suatu kebijakan, harus melihat terlebih dahulu bagaimana psikologi orang-orang yang membuat kebijakan tersebut. Karena kebijakan ini dibuat dan dikeluarkan untuk kepentingan dan diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Baiklah, itu tadi terkait dengan pendekatan psikologi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses yaitu untuk mengidentifikasikan tahap-tahap dalam proses dalam kebijakan publik dan kemudian menganalisanya. Jadi tahap-tahap prosesnya mulai dari tahap formulasi atau perancangan suatu kebijakan. Setelah merancang, menganalisa bagaimana kebijakan ini diterapkan di masyarakat. Apakah mempunyai dampak positif ataukah dampak negatif. Sehingga ketika kebijakan itu dikeluarkan di dalam masyarakat, maka tidak atau minim dampak negatifnya untuk masyarakat sekitarnya. Jadi di dalam pendekatan proses ini, setiap proses untuk membuat suatu kebijakan ini diperhatikan matang-matang. Karena apabila dalam proses perancangan tidak sesuai dengan analisa, maka kebijakan tersebut akan bersifat tidak fokus, atau kebijakan tersebut akan bersifat tidak melindungi kepentingan masyarakat atau kepentingan individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Baiklah, itu tadi terkait dengan pendekatan proses. Selanjutnya, pendekatan substantif. Pendekatan substantif yaitu spesialis substansif dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, menganalisis determinan dari perumusan kebijakan lingkungan, implementasi dan perubahan. Jadi dalam hal membuat suatu kebijakan lingkungan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kebijakan ini dikeluarkan, kemudian apa saja kendala-kendala yang diterapkan atau diimplementasikan di dalam masyarakat. Setelah adanya masalah, setelah adanya implementasi, barulah adanya perubahan dari suatu kebijakan yang awal, kebijakan yang baru. Itu yang dimaksud dengan kebijakan pendekatan substantif. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pendekatan normatif atau preskriptif. Pendekatan normatif atau preskriptif adalah seorang analisis atau analis perlu mendefinisikan tugasnya sebagai analis kebijakan
Jadi dalam hal ini seorang analis itu harus memahami terlebih dahulu tugasnya apa. Saya ambil contoh, jika memang dia di dalam struktural dia bertugas sebagai bendahara, artinya dia harus memahami apa tugas-tugas dari bendahara tersebut. Jika dia di dalam hal ini bertugas merancang suatu kebijakan publik, maka dia harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang harus dirancang atau yang akan dibuat di dalam suatu kebijakan tersebut. Begitu juga setelah kebijakan itu dirancang kemudian dikeluarkan, si analisis atau analis harus memahami juga bagian implementasinya. Siapa yang mengimplementasikannya? Pemerintahkah? Atau perusahaankah? Atau masyarakatkah? Nah, kalau pemerintah tersebut harus mengetahui kalau memang dia sebagai pihak implementasi atau penerapan kebijakan tersebut, pemerintah tersebut harus memahami apa saja tugas-tugas dia di dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Itulah terkait dengan pendekatan normatif. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan historis atau sejarah adalah makin meningkatnya perhatian mereka kepada evaluasi kebijakan publik melintas waktu. Maksudnya, ketika kebijakan publik yang lama telah dikeluarkan, maka si pembuat kebijakan tersebut harus melihat bagaimana kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Apakah sudah diimplementasikan di dalam masyarakat atau belum? Jika memang kebijakan tersebut tidak diimplementasikan, apa saja kendalanya? Kalau memang sudah diimplementasikan, apa juga kendalanya? Sehingga kebijakan untuk yang akan datang akan lebih baik daripada kebijakan yang telah dikeluarkan. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi kita, yaitu pendekatan studi kebijakan publik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami. Kalau memang ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika pemaparan saya ada menyinggung perasaan atau menyinggung salah satu instansi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.